Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau review film dari Iran. Ini film yang juga sempat tayang di JAV kemarin. Betul. Yes, dari sutradara yang cukup gitu ya, karya-karyanya Asghar Farhadi. Judulnya A Hero. Bahasa Irannya apa judulnya? Nggak tahu gue. Ya, kita kan Soalnya Arab botak. Arab gundul. Paham gue, iya Arab gundul. Kemarin sempat menang juga di Cannes, sempet ya kan, tapi nggak masuk di Oscar tahun ini. Tapi ya dia udah pernah menang 2 kali, jadi kayak gantian lah ya. sorry banget gitu, yang lain deh gitu. Angkatan gue udah asik. Nah, ini film yang balik lagi ke Iran. Ya. Setelah yang Spanyol ya, yang sama Javier Bardem gitu ya. Sama Penelope Cruz. Yoi. Tokohnya adalah Asik salah. Rahim. Gue inget penulis pikiran rakyat Rahim Asik. Tokoh utamanya Rahim, dia adalah narapidana yang suka cuti keluar gitu ya. Iya. Tapi ini lucu juga ya. cutinya emang nggak ilegal ya? Enggak, Legal. Dibolehkan. Bukan kayak ya wakil-wakil narapidana kita lah ya, gitu. Di penjara karena punya utang dan bermasalah dengan krediturnya lah, orang yang ngasih utangnya. Rentenir. Iya, rentenir saudara sendiri juga. Saudara sendiri. 150.000 toman. Dia itu utangnya segitu. Tadi itu gue sempet search Berapa kurang kursnya? lebih Indonesia ya kalau sekarang 50 jutaan. Waduh, lumayan Jadi sih. punya utang 50 juta, akhirnya dia mendekam di penjara dan dia berusaha mencari cara untuk bebas gitu. Dan dia kerja. Suatu hari, suatu hari kerja. nemu koin emas. Koin ya emas, disebutnya. ya kalau di sana kan Koin banyak emas. Habis itu dia bukannya dijual untuk bayar utang, tapi malah dibalikin. Cerita mulailah dari situ. Masalahnya ketika lu menemukan uang di pinggir jalan dan lu narapidana, susah untuk dipercaya. Storytellingnya khas banget sih, Asghar Farhadi banget sih. Kalau lu nonton yang dari, kalau dari yang Inspiration lah seenggaknya yang menang Oscar sama The Salesman tuh ya kayak gini gitu. Awalnya pasti sesuatu yang nggak sengaja, sebenarnya satu momen doang gitu, simple gitu, tapi ujungnya panjang gitu. Karena banyak pihak yang terlibat, punya kepentingan masing-masing gitu ya, jadi akhirnya makin kompleks gitu ke belakang. Karakter driven dia tuh, maksudnya Karakter karakternya driven, tuh oke banget gitu. Dari orangnya gitu, si tokoh Rahim ini, dia kan kelihatannya apa ya? Kelihatannya tokoh yang baik gitu orangnya, tapi jujur, tapi juga nggak punya kekurangan gitu ya. Kelihatannya kayak malaikat banget lah gitu kelihatannya. Tapi sebenarnya ya dia juga nggak bisa nahan sabar, emosional gitu kan. Nggak punya pendirian. Dan apa ya, linglung gitu kelihatannya, linglung sih. Jadi senyumnya aja linglung gitu. Iya, senyumnya tuh bingung sih dia. Nggak bebas gitu emang senyumnya ya, karena emang punya utang kali ya. Kita merasakan apa yang dia rasakan kalau dia tuh punya utang, terus susah dipercaya, tapi ketika dia udah punya jalan, tetap aja ada yang ganjel-ganjel gitu. Ada lah pasti tuh, orang mau bikin berbuat baik tuh pasti ada lah gitu. Ujung-ujungnya tuh pasti ada lagi gitu masalah. Kesel banget gitu ya sama karakter-karakter yang antagonisnya. Tapi di sini dibikin kayak apa ya, dialog-dialognya tuh kaya banget gitu. Ketika ada pihak yang bertentangan sama dia, sama-sama bener sebenarnya apa yang diomongin, kepentingannya bener gitu. Jadi makanya karakter-karakter di sini tuh punya apa ya, solid gitu, mau kemana, tujuannya apa, motivasinya ketika melakukan sesuatu tuh jelas gitu apa, dan nggak dibuat-buat seolah-olah. Itu sih yang menurut gue. Itu sih bener sih. Gue tuh selalu ngeliat film-filmnya Asghar Farhadi tuh maksudnya nggak ada good versus bad atau good versus evil gitu, nggak jelas nih yang baik yang mana, yang jahat yang mana gitu ya. Ya pasti dua-duanya baik gitu. Nah itu yang bikin seru gitu, ketika ada dua orang yang punya niat baik terus punya kepentingan gitu tuh jadi kayak anjir. Nggak fairy tale lah gitu. Iya betul. Maksudnya ya itu kayak lu emang beneran berada di situasi yang masalah gitu, kayak gue punya kepentingan gue, tapi orang lain juga punya kepentingannya. Ya kalau lo kayak di balai desa gitu, kayak iya ini ada kepentingan kepala desanya, ada warganya gitu, jadi kayak jadi gimana nih gitu. Dan itu solusinya bukan hal-hal yang gitu? besar gitu loh, Ras. Gue sukanya bukan yang kayak mungkin di Hollywood bakal lebih besar masalahnya, apalagi ketika ekspos di TV gitu. Apalagi masuk ke ini apa, court drama gitu kan. Iya, makanya itu jadinya nggak sampai sana gitu. Didukung sama actingnya. Nah itu juga gue juga gokil gitu. Actingnya selalu ya, maksudnya kalau nonton film-film Asghar Farhadi itu ya gitu, kayak udah jadi
orang aja udah gitu, udah begini gitu. Iya, gue mikir juga sih ketika nonton gitu ya, kok bisa ya? Ini orang acting kayak lemes gitu ya, kayak natural banget, gila. Kayak di depan kamera, kayak nggak ada kamera gitu, kayak lu emang hidup lu seperti itu. Jadi kayak dokumenter sih, dengan gaya kameranya yang seperti itu ya gitu. Jadi ketika nonton ngeliat actingnya si Rahim nih gitu, kita kasihan nih orang malas banget gitu. Nggak ada kayaknya acting jelek, bahkan si Bahramnya bagus gitu antagonisnya. Yang anak kecilnya juga. Anak kecilnya juga yang anaknya gagu yang gitu gagap tuh. Gue jadi nih apalagi ngomongin soal kejujuran ya. Ngomong aduh anjing. Berat. Ternyata emang dia bukan gagap selalu gagap, ketika emang tegang dia tuh bakal gagap. Terus yang gue suka dari Asghar Farhadi juga ketika dia bikin film tuh pasti blockingnya nih, stagingnya ya, blockingnya. Mungkin dia ada background teater juga, gue nggak tahu gitu. Itu selalu fluid banget gitu, Pak. Kayak lu ninter dari sini, terus ini ke sini. Terus apalagi misalnya ada satu momen yang emang intens banget, itu tuh one long take gitu. Yang kayak pas ya itu yang videonya mau disebar. Iya kan? Itu kan kayak lembaga amal, si Rahim sama temennya, terus ada juga pihak yang mau nyebarin video, itu tuh kayak di situ tuh ya, dia bisa nge-explore ruangan yang ada di situ tuh menarik banget. Warnanya tuh adem gitu, nggak terasa panas. Biasanya film-film Iran tuh terasa banget gitu, matahari di sana beda sama di Indonesia gitu yang panas gitu. Ini panas kan kerasa gitu. Ini kayak mungkin saturasinya rendah gitu, jadi kayak ada adem-ademnya juga gitu. Gimana Asghar Farhadi mengcapture Iran gitu ya, mengcapture daerahnya gitu, tempat dia berasal dan ceritanya yang diceritakan itu menurut gua kontekstual banget ya, kelihatan dari dia mengcapture wilayah-wilayahnya yang pertama kali, scene pertama tuh gue inget banget yang di jalan ke apa sih, batu-batu gitu. Iya, gue nggak tahu tuh batu-batu gitu. Itu gue paling inget banget, shootnya kayak set ngeliatin batu-batu itu, terus kayak dia one long take naik tangga gitu. Itu bagus banget nih gambar-gambarnya, gila. Kelihatan gitu dia naik di atas, susah gitu. Dan juga tetap pakai zaman now-nya juga gitu. Pakai media sosial sama video, terus TV gitu kan. Itu kan media hari ini banget gitu. Ya kalau di Parasite kan kelihatan ya lu ngancem itu pakai HP gitu kan. Nah ini tuh juga sama, tapi walaupun gak diliatin HP-nya, cuma videonya bakal gue sebar. Balik lagi kalau gue sukanya sebenarnya pertanyaan hero pahlawan tuh siapa di sini gitu. Lu tuh bisa menjadi pahlawan buat diri lu sendiri dan orang lain bisa kita lihat sebagai pahlawan diri kita gitu. Maksudnya kayak hal-hal yang terjadi sehari-hari ini tuh heroik, aksi-aksi yang penting buat hidup kita gitu. Dan semuanya itu melakukan itu gitu menurut gue di A Hero ini sih. Itu yang menurut gue jadi bagus ya, ternyata pahlawan itu ya buat anak lu doang. Itu sih menurut gue yang gue dapet terus. Dibanding sama Separation gitu ya, establish masalahnya tuh terlalu cepet. Di awal tuh ketika gue agak lost gitu nih, kok tiba-tiba ngomongin koin emas gitu kan. Ternyata di awal dia sempet nemu dikasih sama si ininya. Itu tuh gue agak lost tuh. Oh iya nih ternyata dia ada hubungan gitu kan, ada hubungan sama si cewek ini. Farkhonde namanya. Iya, sama Farkhonde. Kalau overallnya gitu gue ngerasa film ini nggak se-powerful Separation. Kalau Separation kan ngomongin emang perpisahan gitu, ngomongin emang perceraian gitu. Dan dari awal pun gue udah ngerasa itu gitu. Yang dari fotokopian aja tuh udah ngerasa, oh iya nih anjing seribet itu ya gitu proses perceraian, bukan karena proses ininya doang gitu, birokrasinya doang gitu, ada anaknya, tapi ada anaknya segala macam, itu tuh udah dari awal gitu. Nah di sini gue agak lost gitu di bagian itu, latar belakang dia sama istrinya gitu yang gue rada-rada mantan istrinya gitu, yang dia tuh sebenarnya ada apa sih sampai minjem uang sama si kakak iparnya gitu. Bukan ngutang sih, tapi dibantuin ya itu kan. Nah itu kenapa bermasalah sama mantan istrinya itu kan gak diceritain ya. Jadi sejarah yang kecil banget, tapi itu penting banget diceritain nih sebenarnya, karena hubungannya tuh masih ada dengan si kerabat keluarga lah ya gitu, jauh. Perempuan yang menghilang itu gitu ya. Waktu ketemu sama adenya Rahim, itu adenya ya, yang perempuan juga kan. Itu tuh terlalu cepet aja buat percaya sih menurut gua. Nggak ada proses cross check ya di zaman yang udah cukup modern. Iya, langsung percaya aja. Langsung percaya. Mungkin logisnya adalah mungkin si adenya Rahim ini yang cewek juga karena ngelihat dia udah nangis dan segala macam tuh jadinya langsung anjir iya percaya gitu ya. Empati gitu, langsung gue balikin gitu.
Tapi nggak nyimpen apa-apa gitu tuh yang jadi masalah juga. Nomor tuh. HP nggak nyimpen Iya, terus langsung percaya gitu kalau itu koinnya Mas. Padahal kan kayak langsung nomor HP ada. Tapi nomor HP ternyata kan bukan HP-nya kan. Enggak sederhana. Apapun itu lah. Nanyain detail itu koin Mas lo ada berapa. Kayak misalnya itu kok bisa ketinggalan. Gak tanya latar belakang dia dulu seperti apa langsung, gitu. Langsung percaya. Menuju akhir ya ketika si Rahim membela anaknya gitu. Dan memberhentikan rekaman si kepala penjara gitu yang lagi ngerekam dokumenter anjing bukan karena diarahin gitu kan lu harusnya gini Tai banget ya jadi kayak emang tuh jadi director iya terus si Rahimnya tuh bilang akhirnya setelah dia melihat gitu ya udah deh gue nggak usah nah itu menurut gue tindakan yang hero-nya di situ menurut gue ya hero lu buat anak lu sendiri gitu itu yang ya itu cukup emosional sih sampai di luar dikejar terus ya iya dikejar hapus coba hapus dulu padahal itu membuat dia susah ketika dia balik ke penjara loh gitu tapi ya itu yang dia pilih menurut gue itu jadinya ya pas karakternya berubah dari awal terus berubah jadi buruk terus jadi baik lagi tuh jadi hubungan sama penjara jadi buruk iya pas yang debat sama badan amal yang mau videonya mau disebar itu tuh menurut gue yang tadi gue bilang juga soal blocking juga tuh gila sih kata gue nih ya nih dia mau hapus tapi asal lu kirim segini gitu iya enggak udah ntar kita pikirin gitu kenapa lo nggak mau? Wah gila tuh. Debat panas tuh di satu ruangan itu doang. Kalau ini beres apalagi ya gitu. Jangan dulu gitu. Tahan. Terus di satu sisi, ayo. Kok lo nggak percaya sih gitu. Sampai semuanya beres. Wah, kepanjangan nih. Enggak ya, ternyata masih bisa diolah gitu. Maksudnya bisa jadi dialog yang panjang sampai akhir gitu. Show terakhir sih. Ya nggak sih? Lo kalau nonton Separation itu langsung ke gambar ya kan. Di sini juga gue ngerasa ada yang pas ada satu yang keluar. Terus dia baru masuk lagi. Itu tuh bagus banget gitu, ya ini ya blocking ya stagingnya gitu. Terus yang naruh kameranya dijemput. Gini set gitu ya. Papasan tapi masih dilihatin kan di luar ngapain keluar ya. Pelukan gitu kayak. Terus ruangannya gelap terang gitu. Iya, gelap terang aja. Oke, Sabi. Oke banget. Skor. Lu berapa? Gue sih 7,5 sih. 7,5 dari 10 karena ya ini tetap dengan gaya Asghar Farhadi dan momen-momen kecil itu ternyata bisa sedramatis ini dan cukup kadarnya gitu nggak sampai melodramatis yang lu harus nangis dan menguras air mata lu gitu. Gue 8,5. Buset deh. Gue ini solid ya muatannya masih tetap oke gitu. Filmnya tuh selalu ada itu tuh pertanyaan lagi gitu itu gimana sih sebenarnya jadi pahlawan tuh. Makanya jadi orang jujur susah, jadi orang bohong susah. Gitu. Tapi yang paling menyusahkan emang gara-gara awalnya itu berutang tapi nggak bisa lu lunasin. Iya. Lo jangan ngutang nih kalau lu nggak bisa lunasin deh. Aduh itu tuh utang tuh emang bikin lu susah senyum. Mau senyum tuh mata tuh nggak bisa bohong gitu. Iya. Sip lah kalau begitu. Jangan lupa nonton konten-konten yang lainnya ya. Betul. Insya Allah kita bakal bikin Annabelle season 2 ya. Betul dong. Ya, oke. Tunggu tanggal mainnya gitu. Jangan lupa apa? Subscribe, likes juga, share ke teman-teman kalian dan juga join Discord kita baru banget hadir tahun lalu nggak baru berarti ya udah setahun sih udah setahun follow Instagram juga boleh Twitter juga boleh dan follow Instagram kita juga boleh atau reviewer yang lain juga boleh semuanya promoin ada yang mau nulis di website Cinecrip boleh juga Oke jangan lupa ya jangan bosen-bosen lah nonton Cinecrip. Dadah.